Saya Fikir Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari norma, aturan, lembaga, dan konsep yang saling terkait dengan tujuan utama menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban masyarakat. Keunikan sistem hukum di Indonesia terletak pada adanya pluralisme hukum, yaitu berlakunya 3 sistem hukum utama secara bersamaan. Ada 3 sistem hukum yang berlaku. Yang pertama ada hukum Eropa kontinental, itu seperti warisan kolonial Belanda, mengutamakan hukum tertulis seperti Undang-Undang, KUHP, dan KUHP Perdata. Dan yang terakhir, hakim hanya menjalankan hukum yang ada. Lalu yang kedua ada hukum adat, yaitu seperti bersumber dari kebiasaan masyarakat dan tidak tertulis tapi diakui dan dipatuhi komunitas. Yang terakhir ada hukum Islam, yaitu seperti berkembang sesuai mayoritas penduduk Indonesia, berlaku terutama dalam perwakilan, warisan, wakaf, dan diimplementasikan melalui peradilan agama. Komponen sistem hukum. Menurut Laurent Friedman, sebuah sistem hukum memiliki 3 komponen utama. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, serta berbagai keadilan di bawahnya. Substansi hukum meliputi aturan tertulis dan tidak tertulis, termasuk hukum adat, doktrin, dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum, yang sangat berpengaruh terhadap cara hukum dipahami, dihormati, dan ditaati. Hierarki dan asas peraturan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara hierarki sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam tata urutan hukum meliputi asas lex superior dan derogat legi inferiori yang menegaskan bahwa aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Asas lex specialis derogat legi generali yang menyatakan aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Asas lectorior derogat legi priori yang berarti aturan baru mengesampingkan aturan lama, serta asas pengayoman yang mengharuskan setiap peraturan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan, sistem hukum Indonesia memiliki khas karena menggabungkan 3 sistem hukum, yaitu Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam. Ketiganya berjalan berdampingan dengan dukungan struktur, substansi, dan budaya hukum yang membentuk kerangka besar sistem hukum nasional. Tata urutan peraturan yang jelas memastikan adanya kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.